Ya kalau saya sih ya jujur aja ya, saya kan ada anak semuanya 5. Yang satu udah almarhum, jadi sekarang yang ada 4. Sebenarnya sih adik-adiknya dia juga banyak, adik-adik dia juga bantu saya. Karena ada juga netizen yang bilang kan kenapa harus Kelvin sendiri? Kan Kelvin ada adiknya. Ini ibu model apa? Nah kalau mau tahu nih saya bongkar. Kelvin tuh nggak sendiri, adik-adiknya juga bantu saya. Tapi kan tidak mencukupi. Jadi akhirnya si Kelvin ini banting setir, kayak orang banting setir gitu dia. Dia begini, dia jual lagu, bikin lagu, dia bawa ke ada kerabat bapaknya lah yang nggak usah saya sebut siapa. Belum didengar udah bilang nggak bisa Pin, gue nggak bisa beli dulu, kita lagi nggak produksi, kita lagi nggak ini. Akhirnya dia jual lepas, sering dijual lepas. Saya suka bilang sama dia, Kel, sayang lagu-lagu kamu tuh bagus. Saya bilang, udahlah kita pakai cara sabar aja. Kalau nggak kamu nyanyilah di TikTok, kamu nyanyi. Kalau nggak mau pakai lagu papa, takut nanti ada yang bilang ngedompleng segala macem, ya kamu nyanyi aja lagu-lagu kamu gitu. Jadi menurut saya tuh anak nih udah berjuangnya tuh udah sangat maksimal. Mungkin kalau kalian yang senang menghujat dalam tanda kutip, mungkin udah gantung diri, atau kalian udah terbang dari mall atau dari apartemen atau dari mana entah. Kalau kalian ada di dihadapkan masalah seperti Kelvin yang menghadapi masalahnya dia. Karena dia mikirin anaknya, mikirin istrinya yang 3 bulan terakhir ini harus kerja, dan mikirin saya yang sakit-sakitan gitu. Jadi buat saya tuh dia udah sangat luar biasa lah. Udah maksimal lah. Udah maksimal perjuangan dia. Mungkin aku terakhir ini kan maksudnya Mas Kevin dalam pemulihan, mungkin ada rencana nggak sih setelah ini apa yang mau dilakukan setelah Mas Kevin udah sehat gitu? Ada rencana-rencana lain gitu nggak kan? Kayaknya sih kita mau rencana ya kerjasama di bidang musik ya, maksudnya ada beberapa yang menawarkan untuk kerjasama dia, jadi dia merilis lagu-lagunya dia yang terbaru sekarang ini kan ada. Di antaranya kalau saya bocorin, boleh saya bocorin yang judulnya Tak Berharga sama Trauma Cinta. Jadi saya minta doanya dari teman-teman, semoga Kelvin ini segera pulih, dan bila memang jantungnya bermasalah, Tuhan memberikan mukjizat dan memberikan yang terbaik supaya Kelvin masih bisa mencari jalan berkarya untuk anak-anaknya dan untuk saya ibunya, gitu aja. Untuk kondisi Kelvin sendiri saat ini memang tidak diperbolehkan ngomong ya sama. Masih belum boleh bicara banyak ya. Turun dari tempat tidur juga masih nggak boleh. Pakai pispot dia, karena masih harus kita tuh belum tahu hasil dari USG atau echo jantung tadi gitu Mas. Kelvin ini sebenarnya sih udah dalam 1 minggu ini dia ngerasa dadanya tuh kurang nyaman. Tapi karena saya tuh selalu tuh berpikiran mungkin dari lambung gitu ya. Jadi saya kasih obat lambung sama pereda nyeri gitu terus. Jadi kalau dia bilang nggak enak perut, nggak enak dada gitu, pasti saya kasih obat lambung, pereda nyeri gitu. Tapi kok makin kesini kok makin dia bilang dia nggak nyaman gitu kan. Akhirnya di hari hanya itu malamnya dia masih video call sama saya tuh jam 1:20. Dia video call terus saya lihat mukanya kok pucet gitu kan. Akhirnya saya tanya, kenapa kamu Kel? Nafas Kelvin berat mah, kata dia. Akhirnya saya bilang, udah kamu minum dulu deh itu paracetamolnya sama obat lambungnya, saya bilang. Karena kebetulan malam itu hujan. Jadi saya kayaknya untuk nganter dia ke rumah sakit saya rada mikir juga, lagi udah hampir jam 2 malam kan. Nah akhirnya terus dia nggak telepon lagi. Pemikiran saya, berarti dia udah enak lah, udah nyaman. Saya diem aja. Terus tiba-tiba jam 5:30 pagi ada video call. Pas saya lihat, Kelvin kenapa nih anak? Saya angkat, bilang, mama nggak enak banget mah, beratnya sampai ke punggung. Waduh, saya mikir dia bilang beratnya sampai ke punggung karena saya ngerasanya seperti itu. Kalau lagi serangan jantung tuh kita berdua kan memang ada jantung juga. Jadi kita tahu ciri-cirinya orang kalau lagi serangan tuh apa yang dirasa. Akhirnya saya bilang udah nggak usah milih-milih lagi deh, kita ke rumah sakit. Nah kebetulan di rumah sakit yang sekarang ini kalau parkir kan agak jauh ke belakang. Jadi kalau pakai motor saya tuh harus jalannya jauh. Nah saya juga mikir kan, jangan sampai nih pasien nganter pasien, saya juga jadi pasien gitu. Akhirnya saya parkir di seberang rumah sakit. Nah ternyata dari seberang rumah sakit tuh kalau nyebrang mau kesini juga harus naik tangga yang lumayan banyak. Saya naik tangga
minggir gitu kan, 1 2 saya diem, 1 2 saya diem gitu, ada berhentinya. Saya ngeliat ke Kelvin, kok dia sama kayak saya, 1 2 diem, 1 2 diem. Saya tanya, kamu kenapa sih Kel nggak naik tangga kayak biasanya? Capek banget mah, rasanya capek mah, nggak enak banget kata dia. Duh, hati saya udah kacau banget tuh. Begitu sampai di UGD nggak pakai banyak ngomong, dokternya bilang, yaudah Bu kita EKG aja. Di EKG si Kelvin. Selesai EKG 15 menit kemudian dokter manggil saya. Saya mau ngasih tahu Bu katanya. Ini hasil EKG-nya nggak baik. Sepertinya ada serangan jantung dan ada sumbatan di jantungnya. Jadi kita harus rawat inap dan kita harus loading. Loading itu bahasa kedokteran jantung itu jadi karena ada Glontor, serangan. kalau bahasa ininya glontor. Jadi dia Obat. dikasih obat 8 pengencer darah itu langsung diminum sekaligus gitu. Dia kan masih awam banget tuh. Kalau orang lagi serangan tuh dikasih obat sekian banyaknya. Dia kan bingung jadi bilang ini obat buat apa mah? 4 buat mama, 4 buat Kelvin. Ya, enggak lah sebelum masih kita berbagi. Ya ini kamu semua minum, cepetan minum. Saya buka semua terus minum. Udah minum tuh bukannya saya ngeliat dia enak malah dia kayak pucat gitu. Mama napasnya agak berat, langsung saya lari ke dokter jaganya. Saya bilang dia napasnya berat dok gitu. Oh iya nggak apa-apa, kita pakein oksigen gitu. Sampai sekarang juga masih pakai oksigen. Kebetulan tadi sekitar setengah jam ini abis di echo ya Dor. Abis di echo besok baru ada hasilnya. Jadi apa kelanjutan dari yang perawatan dia ini baru besok kita bisa tahu hasilnya gitu. Jadi benar atau tidaknya ada sumbatan juga belum ketahuan ya kan? Iya. Kalau yang serangan, kalau ada serangan memang ada serangan, tapi maksudnya di jantungnya itu ada sejauh mana, di tempatnya letaknya di mana, kliennya di mana kan nggak bisa langsung tahu gitu ya. Itu masih proses. EKG Iya. itu kan cuma bisa baca ada serangan atau enggak.